tentang bersyukur. Dan hari ini kita harus bersyukur, amin. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yuk, mari perkatakan dengan suara yang keras, lebih semangat dan penting. Pada saat Bapak dan Ibu mengatakan, kita harus dengan iman. Amin. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Itu dulu. Bersukacitalah senantiasa. Rasanya sulit untuk bersukacita di masa pandemi sekarang. Tapi firman Tuhan itu selalu mengajarkan untuk terus bersukacita. Amin. Amin. Jadi bersukacita di sini itu perintah Tuhan. Bersukacita di sini itu firman. Dan setiap firman yang Bapak dan Ibu tangkap, dengar, itu akan mengubah hidupmu. Katakan amin. Ayat 17, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, doa khususnya di BFA, kalau Bapak dan Ibu lagi misalnya sakit, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi berdoa seperti Tuhan, tolong sembuhkan saya. Bapak dan Ibu harus sudah mengatakan, Tuhan, saya sudah sembuh. Amin. Halo? Ya. Amin. Amin. Jangan lagi berdoa begini, Tuhan lindungi saya. Anda harus sekarang mulai mengatakan, Tuhan pelindungku. Halo? Amin. Tuhan pelindungku. Jadi tidak ada lagi. Kenapa? Tuhan itu pelindungmu. Tuhan itu penyembuhmu. Tuhan itu kebebasanmu. Amin. Tuhan itu menjadi pemenangmu. Tuhan itu juru selamat. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus, maka iman dan doa kita dan paling singkat deklarasi, doa kita sudah harus berbeda. Halo, amin. Kalau hari ini Bapak dan Ibu mengalami satu duka cita, katakan, Tuhan, Engkaulah sukacita. Jangan katakan, Tuhan berikan saya, berikan saya, berikan saya. Tidak ada lagi dengan pola seperti itu. Tapi harus selalu mengatakan deklarasi, Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah penyembuhku, Tuhanlah keselamatanku. Itu doa yang disebut dengan iman. Ayat 18, yuk baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak dan Ibu tidak mungkin bersukacita, tidak mungkin bisa berdoa kalau di dalam hati itu bersungguh-sungguh. Tidak mungkin. Maka supaya bisa berdoa, supaya hati itu tetap bisa bersukacita, ternyata dasar yang paling utama yang harus kau simpan dalam hatimu, bersyukur. Orang kalau sudah bersyukur, maka dia pasti berdoa, dia pasti bersukacita. Jadi pada prinsipnya pada pagi hari ini, sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Waktu kau sedih, mengucap syukur. Waktu kau diberkati, mengucap syukur. Waktu apa yang kau inginkan belum dapat, mengucap syukur. Waktu kau dalam kondisi yang lemah, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Karena dikatakan itulah yang dikehendaki Allah. Jadi bukan dikehendaki gembala, bukan dikehendaki oleh orang tuamu, bukan dikehendaki oleh teman-temanmu, tapi itu kehendak Allah. Amin. Amin. Dan dikatakan di situ lagi, di dalam Kristus Yesus bagi kami. Maka segala doa itu harus ditutup, dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Halo? Maka waktu kita berdoa depan umumku, beranilah di dalam doamu itu, sekalipun depan banyak orang, beranilah mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan posisi kita pada saat di banyak orang, posisi menjadi plural, artinya Tuhan yang mana?
Yang dikehendaki di sini adalah dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah itu juga kehendak Yesus. Apa yang menjadi kehendak Yesus itu juga kehendak Allah. Amin. Di dalam translate FHIA mengatakan begini, ayat 18. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Mau diomeli, mau difitnah, dikatakan di situ, hendaklah selalu bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah menjadi milik Kristus, berarti bersyukur itu juga harus menjadi milik. Amin. Di dalam translate yang lain membandingkan di Efesus 5:20 berkata begini. Ucaplah. Kalau ucap berarti keluar dari mulut. Halo, amin. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, doa yang efektif adalah doa deklarasi. Maka gereja kita ini tidak terlepas dari deklarasi. Imani, deklarasikan, dan alami. Amin. Amin. Ya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu hari ini ada di posisi dapat pekerjaan, ingat, di luar sana banyak orang menginginkan pekerjaan yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak dan Ibu sangat membuat kehilangan sukacita gara-gara keributan anak-anakmu, mengucap syukur. Amin. Karena di luar sana banyak orang membutuhkan juga keturunan. Halo. Amin. Kalau hari ini Bapak dan Ibu bisa pakai sepatu, mengucap syukur. Karena di luar sana banyak orang menginginkan sepatu yang Bapak Ibu pakai. Kalau Bapak dan Ibu tinggal di Kuala Kurung, mengucap syukur. Karena orang di luar Kuala Kurung termasuk Jakarta sana, mau kepengen juga banyak datang ke Kuala Kurung. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Amin. Kalau hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan satu posisi pekerjaan termasuk pelayanan, mengucap syukur. Amin. Karena di luar sana banyak orang mundur dari pelayanan, banyak orang tidak menerima hamba Tuhan yang lain. Banyak gereja di luar sana tidak bisa mengucap syukur. Amin. Halo, amin. Jadi tidak ada alasan jemaat Bethel untuk tidak mengucap syukur. Amin. Harus selalu mengucap syukur, harus selalu mengucap syukur. Bapak dan Ibu kalau suka dan tidak suka mengucap syukur, suka mengomel, suka menggerutu, ingat itu yang membuat orang Israel jadi 40 tahun di padang gurun. Yang seharusnya kalau selalu ada ucapan syukur, seharusnya mereka itu sampai di tangan Kanaan itu hanya 3 bulan, paling lama 4 bulan. Kalau misalnya seperti Pak Satria jalan kaki yang begitu cepat bisa 3 bulan. Tapi kalau seperti dia bisa 5 bulan. Cuman sampainya itu tidak ada alasan karena bersungguh-sungguh. Cuma masalah kekuatan fisik. Tapi orang Israel sampai 40 tahun karena ngomel. Banyak alasan Bapak dan Ibu dan saya hari ini ngomel. Banyak alasan. Tapi hari ini kata firman Tuhan kepada sekalian, bersyukur. Orang kalau suka bersyukur justru mempercepat engkau keluar daripada buruk. Ya, amin. Amin. Tapi siapa yang suka ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, itu akan membuat dirinya semakin betah pada buruk. Tapi orang yang selalu bersyukur, itu akan mempercepat dia keluar daripada buruk.
Saya tidak tahu apa padang gurun Bapak dan Ibu, tapi yang saya tahu semua punya padang gurun. Nah, supaya cepat keluar dari padang gurun ini, satu syaratnya bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena bersyukur itu juga akan mendatangkan iman, dan iman juga itu akan mendatangkan mujizat. Amin. Nah, oleh sebab itu, apa yang membuat seseorang itu sulit untuk mengucap syukur? Apa sebenarnya? Ini yang harus kita pahami. Di dalam Filipi 4 ayat 6, yuk kita baca. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah. Ingat, kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada tetanggamu, bukan kepada pemimpinmu, tapi kepada siapa? Allah. Di dalam apa? Doa. Bukan di dalam bersungguh-sungguh, tapi di dalam doa. Terus, dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang bersyukur itu adalah satu prinsip yang dimana Tuhan sangat suka. Karena dikatakan waktu kita mengucap syukur, itu kehendak Tuhan. Orang kalau suka mengucap syukur, itu di hadapan Tuhan, itu betul-betul mengambil satu posisi yang disebut dengan rendah hati. Amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi orang sulit bersyukur karena dia selalu khawatir. Waktu saya baru menikah dengan ibu, kami nyewa satu tempat rumah, dan kamar kami ini cukup kecil. Tempat tidurnya sebenarnya itu cukup hanya untuk saya. Nah, waktu itu kami berdua sering setiap pagi, akhirnya saya sudah pasti jatuh di bawah karena terlalu kecilan waktu sudah kami berdua tidur. Dan kamar kami itu lembab. Saya bilang sama ibu, kita harus bersyukur saja. Selama masih ada beras, nasi, ikan cukup. Amin. Kalau semakin ngomel-ngomel pada gurun ini akan masih betah dengan kita. Akan terus betah dengan kita, Tapi semakin kita kencang mengucap syukur, pada gurun itu akan cepat berlalu. Amin. Ya. Dan kami di rumah kos itu, rumah kos dengan rumah sekarang di Barat masih jauh lebih bagus Barat. Bisa Pak? Istilah Barat itu aja pikiran orang itu sepertinya negatif, padahal sebenarnya itu bagus. Tempatnya juga bagus. Nah, dan saat itu kami punya motor, itu motornya ibu. Waktu masih kuliah, itu kami lanjutkan. Motor Honda, legenda ya, legenda. Dan kalau kami berdua naik itu, motornya jauh lebih kecil daripada kami berdua. Saya bilang harus bersyukur. Pokoknya nggak boleh lapor ke orang tua. Selama masih ada beras, selama masih ada lampau, gak usah lapor. Dan kami bersyukur 1 tahun Tuhan berkati kami bisa berubah. Artinya bersyukur itu mempercepat pada guru. Amin. Itu keberkahan saya. Amin. Ya. Tapi semakin ngomel kok mereka jadi begini, kok begini. Betah, semakin betah. Padang gurun itu akan semakin betah di hadapan. Ya. Tapi kalau sudah bersyukur, padang gurun itu akan cepat berlalu. Amin. 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 Nah, itu yang Bapak dan Ibu harus pahami. Nah, Pak Agung menekankan kembali lagi, di masa sekarang ini ada 2 musuh yang harus kita hadapi. Ada 2 musuh yang kita hadapi. Pertama itu adalah COVID-19.
COVID ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau nyamuk datang depan kita kelihatan, mati kan? Kalaupun dia nggak mati, belok lagi dia belok. Itu seperti mau melawan kita lagi. Pukul lagi, dia lewat. Belok lagi dia. Nah, sebenarnya nyamuk itu tanpa bapak dan ibu pukul pun mati. Ada waktunya dia mati. Waktu darah dihisap dia kenyang. Dia kenyang setelah sudah dia membuat telur yang baru, dia mati sendiri. Itu nyamuk. Nah, kita sering sekali hal-hal kecil itu menjadi masalah besar bagi kita. Padahal itu nggak dipukul juga nggak apa-apa kok, dia akan mati sendiri. Ya. Nah, sekarang musuh yang kita lihat ini, musuh yang ada sekarang COVID adalah musuh yang tidak kelihatan. Saya mau tanya, mau berlindung kemana lagi? Mau ke kamar? Mau di bawah tempat tidur? Saya yakin Bapak dan Ibu juga tidak akan betah hanya di kamar. Maka salah satu dan satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya tempat pelindungmu itu adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu selalu suka dengan orang yang juga orang tersebut suka ibadah. Ya. Amin. 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 Masa pandemi ini orang hanya tinggal memilih dia masuk ke gereja atau dia tidak masuk ke gereja. Tapi kalau kita melihat survei di luar sana, justru orang sekarang lebih berani tetap pergi ke pasar, ke mall daripada ibadah. Karena apa? Khawatir. Khawatir karena apa? Kebutuhan. Nah, Tuhanlah pelindungmu. Tuhanlah pengendali hidupmu dan saya. Musuh yang tidak kelihatan ini itu hanya bisa kita lawan dengan darah Yesus. Amin. 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 Sekalipun kita sudah divaksin, tetap tidak ada jaminan. Yang hanya bisa menjamin itu adalah vaksin darahnya Yesus. Amin. Maka gereja kita setiap hari melakukan mesbah keluarga, yaitu perjamuan Tuhan setiap hari, perjamuan Tuhan setiap hari, perjamuan Tuhan setiap hari. Ada orang bertanya apa dasarnya? Saya bilang tak pernah ada dasar, ada Alkitab. Ada Alkitab. Dan gereja kita dituntun Tuhan untuk selalu melakukan perjamuan Tuhan. Karena itulah vaksin yang terbaik. Amin. Banyak jemaat BFH juga yang kena COVID, tapi tidak satu orang pun yang lewat. Amin. Itu biar Bapak menunjukkan. Tapi yang mundur dari pelayanan banyak. Yang mundur dari ibadah banyak. Padahal dia tidak ibadah pun bukan solusi. Dia pergi ke pasar pun tidak solusi. Maka sekali lagi hanya satu yang harus kita terima, yang harus kita lakoni, yang harus kita perbuat hari ini. Tetaplah bersandar pada Yesus pengendali hidupmu. Amin. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus, hanya dengan darah Yesus, kita bisa terlindungi dari musuh yang tidak kelihatan. Apalagi sekarang, tidak boleh lagi salah menyalah, betul tidak? Makanya dari dulu sebenarnya kita harus melatih diri bagaimana salahnya orang India. India begini. Nah, jadi sekarang kita pakai untuk salam sama orang itu gaya India. Ini tidak perlu gaya-gaya sedikit. Tidak ada lagi yang menentu hidup ini, betul nggak? Hanya dalam Yesus pengendali hidup. Amin. Betul? Ya. Atau salam yang kedua itu masalah ngajak berantem. Begitu. Nggak ada lagi mobil ini, itu nggak ada. Karena paling banyak salam namanya. Ayo Pak Willy, belajar Pak Willy. Tapi kalau di rumah nggak usah pakai gaya dia ya, sesama di rumah. Tapi kalau sudah di luar nggak ada lagi. Karena apa? Membuat hidup kita ini semua berubah. Karena lawan kita tidak kelihatan. Ya. Nah, yang tidak kelihatan ini itu hanya bisa diterobos dengan iman. Hanya
yang iman dalam Yesus. Amin. Amin. Dan musuh yang kedua di masa pandemi ini adalah mamon. Mamon, uang. Nah, uang ini kelihatan. Tapi sekarang dua ini musuh paling berat. Pertama itu COVID, yang kedua itu mamon. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mari sekali lagi, berapapun sekarang ada uang di depositomu, di bank yang kau punya, kalau sudah ada sesuatu terjadi khususnya COVID ini, uang itu juga tidak ada artinya. Di media sosial, di teman-temannya ibu, termasuk saya, sekarang banyak orang meminta obat apa itu yang mahal tuh? Gamaras. Hah? Gamaras. Nilainya bisa 12 juta, 20 juta sekali suntik. Mereka punya uang, tapi misalnya dari 10 hanya diberikan hanya 5. Mereka tertarik. Uang itu juga akhirnya gak ada artinya. Artinya semakin fokus kepada COVID, semakin fokus kepada mamon, itu akan membuatmu semakin tidak mau bersyukur. Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu fokus terhadap dua hal ini, termasuk keadaan sekarang, fokus terhadap keadaan sekarang, fokus terhadap mamon itu, maka lihat iblislah sebagai pemenang di dalam hidup. Ya. Karena hari ini iblis itu pemenang. Karena begitu banyak akhirnya manusia tidak masuk ibadah, banyak tidak bersyukur, dan tanpa disadari akhirnya iblis menjadi pengendali hidup mereka. Nah, oleh sebab itu sebaliknya lihat, kalau Bapak dan Ibu selalu fokus kepada Tuhan, fokus kepada ibadahmu, fokus kepada penyembahanmu, fokus kepada apapun menjadi tuntunan dalam gereja ini, maka Andalah dan sayalah sebagai pemenang dalam segala perkara. Amin. 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 Selalu fokuslah pada Tuhan. Maka yang mulai sekarang membuka hati juga harus hati-hati. Karena setiap buka pasti ada yang lewat, ada yang lewat, ada yang lewat. Jangan pernah fokus dalam hal itu. Makanya sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu dan saya hari ini masih bisa beribadah, itu bersyukur. Amin. Karena di daerah yang lain, setelah keluar dari presiden, tidak boleh ada ibadah. Tidak boleh. Amin. Ya. Jadi sekarang gak usah lagi melirik-lirik, aduh kapan ke Jakarta, kapan ke jalan tinggal di sana. Gak usah lagi, bos. Kita bersyukur aja tinggal di Puro. Amin. 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 Kemarin tuh Jakarta sepi. Sepi. Dan kalau kita melihat masih banyak orang di luar sana juga belum divaksin. Kita bersyukur di Puro semua sudah divaksin. Amin. Karena apa? Jumlah vaksin yang ada di Jawa sana dengan yang divaksin tidak sebanding. Nah, kita di sini justru datang petugas jemput bola, bos. Dijemput Bu Vita. Hah? Dijemput Bu Vita. Dijemput Ibu Rusmita juga. Ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Di luar sana nggak ada tawaran begitu. Kalau Bapak dan Ibu sekarang pergi ke Palangkaraya, ada jadwal SIM, ada di Polda, itu orang ribuan antri. Loh, waktu antri ribuan begitu, bukannya kanan kiri jadi kena. Polisi pun nggak sanggup untuk mengatakan, ayo, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Nggak mempan. Karena sekarang semua mau ini vaksin. Jadi tidak ada alasan jemaat Beva kalau untuk tidak bersyukur. Amin. Halo, amin. Ya. Fokuslah terus kepada Tuhan. Apa yang membuat orang sulit untuk bersyukur? Yang kedua itu suka ngomel dan suka mengeluh. Coba kita baca Kolose 3:17. Kolose 3:17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini apapun yang kau lakukan sekali lagi, apapun yang kau perkatakan, apapun yang kau perbuat hari ini, sekali lagi semuanya itu harus landasan mengucap syukur, dan ucapan syukur itu juga harus fondasinya terus di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau berbuat sesuatu apapun supaya engkau dipuji, supaya engkau ditinggikan, supaya engkau dikatakan melakukan hal ini baik. Tidak perlu lagi sekarang ini. Tidak ada lagi, tidak boleh lagi hari ini kita suka ngomel, itu tidak boleh. Karena semua orang yang lahir di Mesir dan orang yang hidup di Mesir, keluar dari Mesir di padang gurun, semua angkatan itu mati. Karena apa? Bukan karena mereka melakukan sesuatu hal yang sangat istilahnya satu hal yang sangat memilukan, tapi yang fatal selalu mereka lakukan. Mereka selalu ngomel. Padahal tiap hari bangun pagi mereka tidak perlu keluar duit untuk beli LPG, beli kompor, beli kuali, beli sendok, langsung datang tuh makanan dari surga turun. Tapi waktu mereka hanya makan itu, ngomel lagi, tidak ada bawang perenya, tidak ada bawang putih, tidak ada kecapnya, ngomel. Selalu diingat, padahal mereka tidak tahu, sekalipun mungkin di sana mereka ada bawang putih dan merah, tapi status mereka di Mesir itu budak. Justru pada saat mereka ada di padang gurun, Tuhan bebaskan mereka dari status budak menjadi umat pilihan, umat Israel. Amin. Justru status itu mereka tidak bisa lihat. Karena apa? Suka sekali ngomong kepada hal sebenarnya yang tidak membangkitkan imannya. Sore mereka sudah disediakan Tuhan, bos. Burung puyuh, burung puyuh. Makan daging setiap hari. Makan daging setiap hari. Tidak perlu memanggang, langsung turun. Apalagi? Artinya peristiwa Israel ini, umat Israel mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Amin. Ini yang membuat waktu Yosua ditinggal oleh Musa memasuki, mau menyeberang Sungai Yordan, termasuk memberebut kota Yeriko. Yosua itu stresnya apa? Bagaimana cara kasih makan ini umat ini? Yang tadinya bangun pagi ada mana, sore ada burung puyuh, bangun pagi ada mana, tidak perlu ada tukang masak, langsung diambil sendiri. Tapi setelah peristiwa ditinggalkan oleh Musa dan Yosua, peristiwa mujizat itu tidak ada lagi, termasuk mana, termasuk juga burung puyuh. Itu yang membuat Yosua memperhitungkan. Setelah diperhitungkan, ternyata tidak masuk akal. Itu mau dia pusing, itu mau dia stres. Tapi justru waktu dia pusing, waktu dia stres, waktu dia kolot, dia memberikan hatinya pada Tuhan. Yang saya maksud, sebenarnya tidak perlu sampai momen seperti itu baru lapor pada Tuhan. Tidak usah. Tapi di situ kita belajar, semakin kau mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu, kemampuanmu, justru anugerah kasih karunia tidak turun padamu. Amin. Yosua memperhitungkan bagaimana mengalahkan Yeriko. Dan di antara semua kota yang direbut, kota Yeriko yang paling besar. Dan pasukannya Yosua, orang Israel, tidak ada pelatihan untuk perang. Bagaimana menghadapinya? Belum menghadapi masyarakatnya, orang-orang raksasa di situ. Belum lagi tembok yang begitu tebal, 6 meter tebalnya, 14 meter tingginya. Tidak mungkin untuk mengalahkan, untuk merobohkan tembok ini, tidak mungkin. Semakin Yosua memaksakan dirinya, membuat matematikanya, membuat rumusan-rumusannya, semakin tidak bersyukur. Justru
pada saat dia lakukan itu, dia lakukan itu. Kasih karunia Tuhan turun padanya dan Tuhan itu baik. Yosua putus asa, tapi pada saat Yosua putus asa, baru dia menyerah kepada Tuhan. Waktu dia menyerah pada Tuhan, maka kasih karunia turun kepadanya. Amin. 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 Artinya hidup itu tidak perlu serumit apa yang kau pikirkan terus, bos. Gak perlu. Tuhan tidak mau kita itu hidupnya rumit. Karena segala sesuatunya harus selesai ketika kayu salib. Amin. Apa yang membuatmu dan saya rumit? Gak ada lagi. Surga aja Tuhan sediakan. Amin. Darah Yesus saja sudah Tuhan beri. Tubuhnya saja sudah Tuhan beri. Apalagi yang kita khawatirkan? Kalaupun saya katakan di situ ada beras, ada ikan cukup, Tuhan itu pasti memberi lebih dari itu. Amin. Tapi yang Tuhan mau dalam keadaan apapun selalulah mengucap syukur. Amin. Amin. Selalulah mengucap syukur. Dan membuat orang itu tidak suka mengucap syukur karena yang ketiga. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. 1 dan 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, lihat apa yang membuat orang Israel akhirnya banyak mati di padang gurun karena tidak taat pada Musa. Tidak taat. Musa suruh begini, mereka melawan. Musa suruh melakukan ini, mereka melawan. Musa suruh melakukan ini, mereka punya teori-teori sendiri. Padahal kembali lagi, seorang pemimpin rohani itu tidak bisa syaratnya seperti sekarang orang melakukan pekerjaan. Tidak bisa. Bisa apa? Tidak bisa. Karena posisi menjadi seorang imam, posisi menjadi seorang gembala, itu hak vetonya dari surga. Nah, yang dipilih ini, pemimpin ini juga masih ada di dalam tuntunan firman. Maka lihat, ada beberapa hamba Tuhan itu mundurkan diri dari pelayanan, dan mereka mau kembali ke dalam dunia bekerja. Nah, gereja kita justru di masa pandemi ini membuka banyak lagi tempat pelayanan. Contoh di Puruk Cahu. Kemarin saya sudah hubungi Nemin, ada di Puruk Cahu Nemin kan. Terus ada beberapa anak rohani saya, mereka sangat antusias. Terus ada di Kampung Bulu. Dan ada beberapa yang juga akan datang ke Kalimantan Tengah ini. Karena mereka di luar sana, mereka juga sudah angkat tangan melihat masa pandemi ini. Nah, lihat sekali lagi. Saya setelah sudah jadi PFA, di sini saya belajar terus bagaimana taat kepada pemimpin. Apakah pemimpin itu pas dengan hatinya atau tidak? Tetapi namanya pemimpin harus dihormati. Ya. Amin. Di Kuala Lumpur ini pemimpin saya itu Pak Agung. Pemimpin saya itu Pak Agung. Pak Agung itu juga punya penasehat-penasehat. Juga saya kenal. Tapi pada intinya Pak Agung, siapa penasehat dia yang paling atas dan tidak ada lagi, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Amin. Nah, di Kuala Lumpur ini pemimpin itu saya. Nah, artinya
dari pemimpin. Amin. Selama masih Tuhan Yesus yang diberitakan, jalan aja. Jalan aja. Selama Injil yang diberitakan, jalan saja. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, sebagai pemimpin itu tidak mudah. Tetapi yang pemimpin inginkan supaya semua jemaat itu taat. Apa yang membuat Musa akhirnya pukul batu? Karena kembali lagi tadi dikatakan di sini, Musa itu sudah bertanggung jawab untuk kehidupan rohani mereka. Tapi mereka masih terus hidup dengan sesuka hatinya. Dan akhirnya karena hidup dengan sesuka hatinya, itu yang membuat Musa kesal, pukul itu batu. Sebenarnya Tuhan tidak suruh dia pukul. Tuhan hanya nyuruh pada dia adalah ngomong, bukan pukul. Tapi Tuhan itu baik, luar biasa. Dia tidak mempermalukan Musa. Air tetap keluar. Bisa Pak? Ya. Tapi di hukum Taurat, sebaik apapun seperti Musa, tetap akan keluar. Dan karena itulah Musa yang satu keputusan, Tuhan ada keputusan, kamu tidak boleh masuk ke tanah-tanah. Kamu hanya sekedar memandang saja. Kamu boleh di sini. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan itu bukan berarti jadi rendah. Justru orang yang tinggal dalam kasih karunia tuntutannya jauh lebih lagi dari hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat itu tuntutannya masih bisa memuaskan diri. Kalau firman Tuhan katakan gigi ganti gigi, hukum Taurat. Coba kita tonjok orang giginya tinggal sisa 3 di depan. Nah, terus kata hukum Taurat gigi ganti gigi. Bagaimana lagi dia membalas sedangkan gigi misalnya saya juga sudah tinggal sisa di depan. Tapi harus dibalas, ada kepuasan lagi. Tapi kata firman Tuhan dalam kasih karunia, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Mana lebih berat, bos? Halo, mana lebih berat? Hukum Taurat atau kasih karunia? Kasih karunia. Kasih karunia sebenarnya. Hukum Taurat plus tampar, ya udah tampar juga ada kepuasan satu-satu. Tapi dalam kasih karunia kalau kamu ditampar, kasih lagi tuh pipi kirimu, kasih. Kalau kamu dihina, difitnah, tidak boleh dibalas. Itu kasih karunia. Artinya kita tinggal kasih karunia ini kalau tidak dalam Yesus sungguh-sungguh, Anda dan saya juga tidak sanggup melakukan. Amin. Tapi kembali lagi, kata firman Tuhan sebenarnya kalau sudah tinggal kasih karunia, sebenarnya beban itu tidak ada lagi. Karena waktu Tuhan ditampar, yang ditampar itu adalah Yesus, bukan Anda. Memang yang merasakan sakitnya adalah kita, tapi di balik itu semua, bagian kita itu selama itu masih kita tangguh, kita pegang, bahkan kita pertahankan, tidak ada kesulitan, tidak ada beban berat yang harus kau hadapi. Amin. Amin. Ya. Makanya kata firman, tuk yang kuberikan kepadamu enak dan ringan. Nah, kalau ditarik kembali lagi, ikut Tuhan itu sebenarnya gak sulit, gak berat, tenang, puas. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan pembohong, tapi Tuhan yang iya dan amin. 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 Makanya sekali lagi saya deklarasikan, tidak ada jemaat di tempat kita ini bagian itu UGD, rumah sakit, bahkan tempat pemakaman, tidak ada. Semua akan Tuhan selamatkan. Amin. 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 Semua akan Tuhan selamatkan. Tidak ada. Halo? Ya. Halo? Waktu Pak Agung kemarin datang, saya dengan Pak Anto yang diizinkan masuk ke hotel. Yang ini enggak. Akhirnya kita share.
Waktu beliau berkata, Pak, bagaimana kemarin tuh waktu kena COVID? Pak, di luar sana kan banyak orang mengatakan bahwa COVID itu Tuhan izinkan dari Tuhan atau dari setan. Yang saya dapat hari itu, Pak, saya sepakat dengan Bapak karena Bapak mengatakan itu dari setan. Saya sepakat karena saya sudah mengalami melalui peristiwa. Artinya apa? Bahwa apa selama ini yang dideklarasikan di kitab Tuhan mengatakan, jangan ambil mereka dari dunia ini. Ya, amin. Amin. Jangan. Dan itu benar-benar terjadi. Amin. Maka sekali lagi, jemaat Tuhan kau tetap sehat, Amin. kuat, makmur, Amin. panjang umur, Amin. awet muda, dan selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tidak ada penakaran di tempat ini. Amin. Amin. Tidak ada. Maka lihat, kalau gereja kita di tempat ini masih diizinkan Pemda onsite, ikut onsite. Ya. Tapi kalau nanti gereja kita atau Pemda di tempat ini mengatakan ibadah online, kita nurut ibadah online. Amin. Ya. Pak Agung aja melakukan itu. Sekarang semua Bandung Raya tidak bisa onsite. Jawa dan Bali. Jawa dan Bali, dan Pak Agung juga melakukan. Amin. Makanya kita sangat bersyukur masih bisa ketemu seperti ini. Ya. Dunia sekarang semua sudah berubah, bos. Dulu waktu kita sekolah, masuk tidak 1 bulan tinggal kelas, kan betul nggak Pak Satria? Tinggal kelas, bos. Ini nggak masuk kelas sudah tahu tetap naik kelas. Semua sekarang dunia sudah terbalik. Wah. Kalau dulu pergi orang nggak perlu disiram-siram. Sekarang kemarin kami masuk hotel disiram kan? Nah sebenarnya bukan manusia disiram, tapi sekarang semua jadi disiram. Kemana lagi? Ayo, kita kemana lagi kecuali dalam hadirat Tuhan terus. Amin. Ya. Maka mulai hari ini kita puasa sampai hari Rabu. Puasa kita tutup makan itu jam 4 sore. Kalau bapak dan ibu misalnya lupa gitu kan, sudah buka paginya jam 9 aja kalau lupanya lewat jam 4. Besoknya, jadi kalau puasa hari ini tutup makan kita itu jam 4 sore, berarti besok paginya jam 8 baru bapak ibu buka. Halo? Ya. Ternyata lupa pakai kapsus setengah 5. Sudah bos, Tuhan itu bukan menghukummu. Santai aja. Daripada tanggung setengah 5, sudah lanjutin aja lagi makan sampai jam 5. Tapi besok paginya buka jam 9. Tapi kalau sampai tiap hari lupa, itu namanya puasa. Nah, halo, amin. Dan puasa yang kita lakoni bukan puasa yang memaksa. Bapak dan ibu juga boleh minum, silakan minum. Tapi jangan minum whisky, bos. Jangan minum Coca-Cola, jangan air putih. Aduh, penderitaan datang lagi, puasa penderitaan. Jangan. Ada puasa, tidak puasa juga sudah diberkati. Amin. 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 Tapi kenapa? Karena ini gereja kita tuntun, semuanya harus ikut. Halo? Dan yang membuat kita nanti melakukan hal itu banyak bonusmu. Timbangan berat badan pasti turun. Itu Amin. bonus. Bukan tuh jadi puasa untuk menurunkan badan, bukan. Itu bonus saja. Amin. Nah, Rebo kita GRC di sini. Setelah selesai puasa, kita ibadah ke Nabi di sini. Yang hadir hari ini semuanya juga harus hadir. Amin. 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 Semua harus hadir. Karena Rabu itu juga sebagai ucapan syukur kita sudah merenungkan membaca firman. Perjanjian lama, perjanjian baru sudah berakhir. Maksudnya selesai. Maka beberapa hari ini saya tidak mengikuti pola itu lagi. Saya hanya ambil terus dari tuntunan
baru saya balikan lagi. Amin. Ada pertanyaan? Ya, ada ya. Khusus masalah puasa. Pak, bagaimana Pak? Santai aja ya. Tapi kalau sampai 3 hari Pak berturut-turut sudah gak usah puasa sekali. Tunggu bulan depan aja. Dan tidak perlu merasa bersalah, dan tidak perlu merasa terhakimi, dan tidak perlu merasa terzolimi. Gak usah. Halo? Amin. Jadi mulai hari ini, nanti sore tutup makannya itu jam 4. Pak, jam 4 kurang 5 boleh nggak? Oh silakan. Jam 4. Nah, besok paginya aku buka jam 8. Karena kita minimal 16 jam. Enak kan puasa kita kan? Halo? Enak tidak? Enak. Jadi sebenarnya kalau ayo kita puasa, sebenarnya harus semua sukacita. Jangan alah puasa lagi. Padahal tadi mau makan capcay ini dibatal. Nggak usah itu lagi bos. Amin. Amin. Nah, ingat sekali lagi. Atau jangan pakai turun begini. Jam 4 kita harus banyak makan, harus banyak makan, harus banyak. Jangan juga bos. Halo? Ayo makan nasi goreng, setelah itu capcay, sudah itu pesan dari dapur manos, cepat-cepat dapur manos, kan gitu. Nggak usah juga begitu, tetap ikuti aja dengan keadaan yang normal saja. Amin. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa mari bersyukur saja, bersyukur saja, bersyukur saja, bersyukur saja. Semua apa yang kita terima hari ini harus bersyukur. Kita masuk bulan Juli, semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita semua berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari persiapkan anggur dan roti. Haleluya. Rendah. Ku bersyukur padamu. Bersyukur
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini tubuh Kristus, tubuh yang sempurna sudah Tuhan berikan padamu dan pada saya. Apapun jenis tubuh yang ada padamu hari ini, Yesus juga punya. Kalau Bapak dan Ibu mengalami satu kelemahan dalam tubuhmu, maka tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus itu akan masuk padamu, dan tubuhmu yang tadi mengalami kelemahan akan mengalami kesembuhan. Sempurna tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang kau makan dan saya ini tidak hanya berbicara kehidupan hari ini, tapi juga berbicara kehidupan yang akan datang. Amin. Waktu engkau memakannya, kita bersatu dengan tubuh Kristus. Apabila Bapak dan Ibu percaya dengan hal ini, mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat, jangan angkat lebih tinggi dari atas kepala kita, sebagai bentuk kita menghormati darah Yesus. Darah berbicara kehidupan, darah berbicara nyawa, dan darah Yesus sudah harus tertumpah untuk keselamatan kita semua, keselamatan jiwa kita, dan kehidupan kekal yang Tuhan percayakan kepada kita semua hari ini. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa ini darah Yesus yang dapat menyembuhkan segala sesuatu kelemahanmu, hari ini kau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh, ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku.
sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Dan cinta kasih Tuhan kepada kami tidak pernah berkurang. Dan kasih kami kepada Tuhan akan terus berkelanjutan. Hari ini juga sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami mengasihi Tuhan melalui hati kami, harta kami, waktu kami, bahkan juga tenaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kami mendeklarasikan apapun yang kami perkatakan dengan iman, itu akan terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Mari perkatakan deklarasi doa pada saat ini. Maka menaruhlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, Dia amat yang kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk memuliakan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tahun ini. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan